Cinta itu bukanlah tentang berapa hari, minggu, ataupun bulan bersamanya. Ini semua tentang seberapa besar kamu mencintai satu sama lain di setiap harinya. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini akan kulanjutin rangkuman sebelumnya, yaitu Rosidere volume 2. Sekarang yang akan gua rangkum adalah chapter 5 sampai 8. Oke, biar nggak buang waktu, langsung aja ke rangkumannya. Skuy! Melanjutkan cerita sebelumnya, di dalam kelas Kushi dan kawan-kawan itu sedang pelajaran dan singkatnya waktu istirahat itu tiba. Nah, Takeshi itu udah beli makan sendiri jadi nggak perlu ke kantin. Kushi juga sama, dia udah bawa bekal sendiri jadi nggak perlu ke kantin. Tapi Hikaru dia itu nggak bawa apa-apa jadi ya pergi dulu ke toko untuk beli makanan. Nah, di sini Kushi itu keluar kelas bentar nih untuk menuju mesin penjual minuman otomatis yang ada di lantai pertama gedung sekolahnya. Waktu dia hendak mencapai tangga, dia dipanggil oleh seseorang, Masachika sama. Nah, rupanya gadis itu adalah Ayano. Siapa sih Ayano? Jadi Kimishima Ayano adalah gadis yang baru saja bergabung dengan OSIS kemarin ya. Dia itu adalah pelayan pribadinya Yuki. Dalam artian lain, dia juga bisa dibilang sebagai teman masa kecilnya Masachika alias Kuze. Di sini Ayano dengan sopan meminta Amane untuk meluangkan waktu berharganya sebentar. Amane pun mengiyakan hal tersebut. Lalu mereka pergi menuju kelas yang kosong. Di dalam kelas tersebut, Amane itu meminta Ayano untuk to the point aja. Ayano di sini bertanya, apakah Amane beneran berniat untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS bersama Alisa? Kushi pun menjawab, iya, benar. Setelah mendengar hal tersebut, Ayano menunduk ke bawah sejenak gitu, lalu mendongak lagi melihat ke Amane dengan tatapan yang berubah menjadi dingin. Di sini Ayano itu bilang kalau tuannya tidak akan senang dengan tindakan Kushi saat ini. Nah, siapa tuan yang dimaksud ini? Tuan yang dimaksud Ayano itu adalah kepala keluarga So saat ini. Dengan kata lain, dia adalah kakek dari pihak ibu Masachika dan Yuki. Lalu Ayano bertanya lagi, apa untungnya bagi Masachika sama yang sudah meninggalkan keluarga So sampai menghalangi Yuki segala gitu. Beliau sangat marah dengan masalah ini. Mendengar itu, Amane ya nggak terlalu kaget sih. Ya, jadi gue jelasin bentar ya. Jadi dulu itu Amane alias Kuze meninggalkan keluarga So. Hal tersebut membuat kakeknya marah karena Masachika yang seharusnya menjadi penerus sah keluarga itu malah meninggalkan keluarga besar tersebut. Nah, hal ini merupakan aib bagi keluarga So. Oleh karena itu, sebagai syarat kepergiannya si Masachika alias Kuze, Masachika dan Yuki itu harus berpura-pura menjadi teman masa kecil dan Kuze itu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa kalau dirinya itu terkait dengan keluarga So. Jadi ya seharusnya nama Kuze itu adalah So Masachika atau Masachika So, tapi sekarang jadi Kuze Masachika. Oke, gitulah. Ya karena adiknya alias Yuki masih ada di keluarga tersebut, Kuze pun ya mau gak mau harus melakukan syarat ini gitu demi adik kesayangannya. Dan sekarang yang jadi penerus keluarga So itu Yuki. Singkatnya, Amane menjawab pertanyaan Ayano tadi. Aku memutuskan untuk ikut mencalonkan diri bukan karena ingin melawan Yuki. Aku hanya memutuskan untuk mencalonkan diri bersama Alia. Bukan cuma itu saja, akibatnya mau tak mau aku harus melawan Yuki. Waktu Kuze ditanya tentang alasannya, Kuze ya belum tahu pasti dia itu ngelakuinnya itu karena apa. Tapi yang pasti dia akan berusaha yang terbaik agar Alisa bisa menjadi ketua OSIS karena dia sudah berjanji kepada Alisa. Nah, di sini Ayano itu bertanya, apa mungkin Kuze melakukan hal ini karena menyukai Alisa? Ya, di sini Kuze itu membantah asumsi Ayano. Ia melakukan ini karena ingin membantu Alisa, bukan karena perasaan romantis kepadanya. Kuze memutuskan semua ini karena keinginannya sendiri. Ya, ini juga nggak ada hubungannya dengan Yuki. Jadi Kuze itu sampai nggak sempat buat mikirin apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh keluarga So. Kuze di sini meminta tolong kepada Ayano untuk memberitahukan ini kepada kakeknya. Jangan salahkan Yuki mengenai masalah ini. Jika kakeknya punya keluhan, silakan datang langsung untuk menemui Masachika. Lalu Ayano menanyakan pertanyaan terakhir kepada Masachika. Apakah perasaan Masachika sama kepada Yuki sama masih sama seperti dulu? Dan apa yang Masachika sama pikirkan tentang Yuki? Mendengar itu, Kuze pun menjawab, bagiku Yuki adalah orang yang sangat penting di dunia ini dan perasaan ini tidak pernah berubah. Oleh karena itu kumohon, aku tahu kalau aku ini tidak berat mengatakan ini, tapi sekarang tolong dukung dia dan bantu dia. Di sini Ayano yang puas dengan jawaban Kuze, dia mengerti dan berterima kasih kepada Masachika sama karena mau meluangkan waktunya sebentar. Singkatnya, Kuze kembali ke kelas dan melupakan tujuan awalnya yaitu untuk membeli minum. Untungnya di tasnya itu dia itu bawa botol air minum.
Lalu Kusei, Takeshi, dan Hikaru makan bareng. Karena Kusei kelihatan lesu gitu, Takeshi sebagai best friend-nya itu mengeluarkan majalah Graver edisi minggu ini. Waduh, 4 no ini. Dan mereka malah membicarakan topik tersebut terkait majalah ini gitu, membicarakan masalah tentang majalah ini. Aduh, singkatnya Alisa tiba-tiba datang dan menyita majalah tersebut dan bergumam dalam bahasa Rusia. Intinya di sini dia itu bilang hentai, tapi dalam bahasa Rusia. Nah, trio idiot ini entah bagaimana gitu ya, mereka itu mulai bergerak dan berbisik-bisik gitu. Ya intinya mereka di sini tahu kalau Kusei itu jadi OSIS kemarin gitu ya, karena ya bisik-bisik itu entah banyak sekali yang mereka bicarakan. Tapi tiba-tiba topik pembahasan mereka itu berpindah terkait mereka itu membahas tentang tipe cewek Kusei gitu ya, dan cewek-cewek mereka gitu yang ngebuat keadaan makin runyam makin parah gitu ya. Soalnya ya Alisa dengan sedikit samar-samar juga mendengar hal tersebut. Soalnya tempat duduk Alisa itu berada di samping tempat duduknya Kusei. Oke, sekarang waktunya mundur sedikit. Sekarang kita pindah ke sudut pandangnya Ayano. Jadi setelah menyelesaikan urusannya dengan Masachika sama, Ayano berjalan menelusuri koridor menuju ke ruang kelas yang kosong di lantai atas. Dia berjalan melewati koridor di antara para siswa yang sambil berusaha untuk menjaga langkahnya tetap sunyi dan sebisa mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Jadi ya di sini Ayano itu bergerak tanpa suara dan berusaha agar orang lain tidak menyadari kehadirannya. Buset, kayak hantu coy. Ketika dia mencapai tujuannya tanpa ada yang menyadari keberadaannya, dia mulai mengetuk pintu kelas sebanyak 3 kali. Tuk tuk tuk. Ketika Ayano membuka pintu, Yuki sudah menunggunya di ruang kelas tersebut. Ya, ruang kelas itu remang-remang gitu ya, agak gelap gitu, tidak ada penerangan. Kenapa kok gitu? Soalnya ya kita udah tahu kalau Yuki itu sebagai otaku, dia itu pasti cunibyo gitu. Dia melakukan dengan mematikan lampu kelasnya itu biar kelihatan remang-remang kayak adegan di film-film ataupun anime yang kayak serius gitu loh. Paham lah. Nah, karena Ayano sudah datang, Yuki di sini tanya nih apa pembicaraan yang mereka lakukan tadi gitu. Ayano menjawab udah selesai tadi pembicaraannya gitu. Dan Ayano juga bilang kalau Masachika sama itu sama seperti Masachika sama yang ia cintai. Buset. Lalu Ayano diminta nih untuk menceritakan semuanya yang mereka bicarakan tadi gitu. Terus Ayano ya kasih tau lah kalau Masachika sama itu masih tidak merubah keputusannya untuk mencalonkan diri bersama Alisa. Dia juga menyuruh Ayano untuk menyampaikan kepada kakek Kusei bahwa Yuki itu nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi kalau ada keluhan silahkan datang langsung menemui Kusei. Mendengar itu, ya Yuki bilang, waduh mas, rahimku jadi anget nih. Aduh, jangan salahkan saya ya. Soalnya translate juga bilang gitu. Di sini Yuki itu mendengar cerita dari Ayano, dia itu bilang, wah rahimku jadi anget mas. Wah. Aduh, puasa coy. Terus di sini itu Yuki tanya kepada Ayano buat jaga-jaga gitu ya. Apakah Ayano menyukai kakaknya gitu. Ayano pun menjawab, saya menghormatinya sama seperti saya menghormati Yuki sama, tapi saya tidak memendam perasaan romantis kepadanya. Saya tidak pernah memikirkan hal lancang seperti itu untuk menjadi kekasihnya. Selama ia bisa menggunakanku sebagai alat, itu saja sudah cukup. Buset, alat. Buset, manusia adalah alat. Ngapa kayak Ayano Koji men? Bentar. Ayano Koji. Wah. Di sini Ayano juga memberitahu kepada Yuki sama bahwa Yuki itu masih menjadi hal yang terpenting di dunia bagi Masachika gitu. Dia masih menjadi hal yang terpenting di dunia bagi kakaknya. Mendengar itu, Yuki bergegas menuju jendela yang menghadap ke halaman sekolah. Yuki kemudian membuka jendela tersebut, mengambil napas dalam-dalam lalu terdiam. Waktu ditanya kenapa sama Ayano, Yuki nggak ngejawab. Lalu Yuki mengambil napas, keluarin lagi, menghela napasnya dengan panjang. Dan dia berkata, buset, bahaya banget. Aku hampir kelepasan bilang kalau aku menyukai kakakku. Wah, hampir aja Yuki di sini meneriakan cintanya kepada Oni-chan tercintanya di tengah gedung sekolah. Buset dah. Ya intinya Kusei itu serius kalau mau melawan Yuki. Di sini Yuki juga bilang, boleh juga nih. Rasanya jadi makin menarik aja. Sejujurnya, kalau cuma aliasan saja yang melawan Yuki, dia itu nggak akan sanggup melawan Yuki. Itu yang Yuki bilang.
Dan soalnya iklannya apa? Yuki itu punya pendukung yang solid-solid gitu ya. Solid, solid, solid. Nah, di sini Yuki itu sangat tertantang oleh kakaknya gitu ya. Dan jangan anggap Yuki itu biasa aja ya. Di sini Yuki itu genius coy. Dia itu pintar gitu. Masalah kayak gini, masalah OSIS per OSIS-OSISan ini dia tuh pintar banget ini. Dan di sini Yuki itu meminta Ayano untuk membantunya dan menghancurkan kakaknya untuk mengalahkan kakaknya. Ikso. Terus di sini Yuki itu bertanya kepada Ayano. Dia itu bertanya dengan ekspresi yang sok gitu ya. Aku yang sekarang sudah mirip seperti karakter Last Boss bukan? Wibu. Sepulang sekolah, para anggota OSIS membuat pesta penyambutan Kusei dan Ayano di ruang OSIS. Mereka sekarang itu dibagi menjadi dua kelompok untuk mempererat hubungan mereka. Ya, Masachika, Toya, dan Chisaki itu duduk di sekitar meja rapat dan sedangkan 4 lainnya itu berada di sofa untuk bermain kartu. Tapi kenyataannya yang main kartu cuma Alisa dan Yuki gitu, yang bener-beneran main gitu. Nah, di sini mereka itu kagum dengan keterampilan Ayano sebagai pelayan pribadi. Soalnya di sini Ayano itu membantu untuk membagikan minuman-minuman dan jus-jus dan snack-snack gitu. Ya di sini tuh mereka itu kagum soalnya sampai-sampai waktu melayani itu Ayano itu tidak menimbulkan suara gitu. Kok bisa gitu. Nah, rupanya Ayano itu mempelajari hal itu dari kakek dan neneknya. Nah, kakek Ayano itu bekerja sebagai sekretarisnya kakeknya Yuki, sedangkan neneknya Ayano itu adalah pelayan di keluarga Yuki. Buset dah. Sedangkan orang tuanya itu hanya pekerja kantoran gitu, bukan kerja di keluarganya Yuki. Saat Ayano baru duduk di kelas 2 SD, dia itu udah memutuskan untuk menjadi pelayannya Yuki karena Yuki sama itu adalah orang yang sangat cocok untuk menjadi masternya Yuki. Masternya Ayano, sorry. Dan tentu saja di sini Ayano kenapa menjadi pelayan? Dia itu termotivasi oleh kakek dan neneknya. Wah, didorong oleh motivasinya kepada kakek dan nenek dan rasa kagumnya kepada kakek dan nenek gitu. Wah, makanya, aku sudah kelas 2 SD, aku ingin menjadi pelayan. Wah. Singkat cerita, Masachika meninggalkan ruangan OSIS bersama Mbak Maria untuk membeli minuman karena ya minuman mereka sebelumnya itu udah habis. Setelah berjalan sebentar melintasi halaman sekolah, Mbak Maria di sini berbicara dengan Kuze. Dia berterima kasih kepada Kuze karena telah membantu Alia-chan gitu, serta memutuskan untuk mencalonkan diri di dalam pemilihan ketua OSIS bersama Alia-chan. Wah. Soalnya ya selama ini Alia-chan tidak mempunyai sesiapapun untuk bisa diandalkan. Tapi ya sekarang dia memiliki seorang yang bisa mendukungnya alias Kuze gitu. Di sini Kuze itu bertanya kepada Mbak Maria, apakah Mbak Maria itu sengaja tidak menunjukkan sikap atau sisi seriusnya itu kepada Alisa gitu. Soalnya beda banget. Kalau Mbak Maria ada Alisa, dia itu kayak sifatnya kayak santai-santai, agak ceroboh gitu. Tapi kalau udah kayak sama Kuze itu sikap serius dan onesan yang sangat anggunnya itu keluar gitu. Dan ternyata gini alasannya. Mbak Maria itu tidak ingin bersaing dengan Alisa gitu ya. Dia tuh nggak ingin bersaing gitu. Soalnya dia sangat menyayangi adiknya gitu. Sikap ceroboh dan santainya ini itu saat bersama Alisa itu sebenarnya juga bukan acting, bukan pura-pura. Itu emang dari dirinya sendiri gitu. Intinya gini, kalau kita hidup terlalu serius pasti kita akan merasa lelah. Jadi ya kadangkala kita juga perlu untuk bersantai. Dan di sini Mbak Maria itu juga nggak menyangka kalau dia malah akan sering banget sikap cerobohnya dan santainya itu keluar kalau di hadapan adiknya gitu ya. Ya intinya di sini Mbak Maria itu sayang banget sama adiknya gitu. Awalnya sih buat kayak biar gak ada jarak antara dia dan adiknya, ya santai aja. Terus agak ceroboh, tapi gara-gara Alia itu memanjakan dirinya jadi keterusan sampai sekarang. Buset. Jadi ingat kata-kata ini. Awalnya sih coba-coba, tapi lama-lama kok jadi kebiasaan ya. Dan di sini Kuze itu sangat memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Maria gitu ya. Dan ya Mbak Maria adalah kakak yang sangat baik gitu. Dia jadi teringat tentang dirinya yang sudah meninggalkan rumah, membenci ibunya, memberontak melawan kakeknya, dan melarikan diri dari rumah gitu. Jadi ya Kuze itu dulu pernah kabur dari rumah. Dan setelah terbebas, maksudnya terbebas di sini adalah bisa bebas melarikan diri dari rumah gitu ya. Kuze itu menyadari bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan merasa hampa gitu. Ya dia tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin menjadi apa-apa gitu. Ya di sini Kuze itu hampa gitu. Ya namanya juga makhluk sosial, nggak bisa apa-apa tanpa orang lain, bos. Padahal ya di sini Masachika itu sudah melimpahkan semua bebannya kepada adiknya gitu untuk memperoleh kebebasan ini.
untuk bisa bebas keluar dari keluarga So, dia tuh sampai rela melimpahkan semua bebannya kepada adiknya. Jadi ya kayak contohnya itu jadi penerus keluarga So itu dilimpahkan ke adiknya, harus pinter harus apa itu dilimpahkan ke adiknya gitu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kebebasannya, dia jadi hampa. Kayak gue mau ngapain ya? Gue mau jadi apa ya? Nggak tahu dia hampa gitu, lontang-lantung. Dan pada akhirnya Kuse cuma menjadi anak kecil yang kabur dari rumah karena emosi sesaat dan kehilangan arah tujuan. Ya di sini ya Masachika juga menyia-nyiakan bakat yang dia miliki. Jadi ya Masachika dan juga Yuki itu punya kemampuan yang sangat oke gitu. Maksudnya dia punya kepintaran, kejeniusan yang sangat lumayan tinggi. Tapi di sini beda sama adiknya yang memanfaatkan hal tersebut, tapi Kuse di sini malah menyia-nyiakan, gak dimanfaatin kepintarannya itu. Tapi meskipun begitu, adiknya itu tetap menyayangi kakaknya dan tetap berhubungan baik dengan kakaknya. Wah, karena adiknya kayak gitu ya, Kuse di sini bahagialah. Wah, ternyata adikku itu pengertian. Di sini Kuse bilang kepada Mbak Maria kalau Mbak Maria adalah kakak yang sangat baik. Nah, di sini Mbak Maria minta kepada Kuse, pembicaraan mereka berdua ini jangan sampai Alisa tahu gitu. Mbak Maria kemudian mendekati Kuse dan berkata, "Kamu sudah berjuang keras, semua akan baik-baik saja." Sambil mengelus-ngelus kepalanya Kuse gitu ya. Waduh, kapan lagi coba dilus-elus sama onesan-onesan kayak gini gitu ya. Waduh, mana Mbak Maria itu cantik banget lagi. Oh, singkat cerita mereka berdua kembali ke ruang OSIS sambil membawa minuman yang mereka beli tadi. Lalu mereka semua memainkan mahjong sebagai tradisi penyambutan anggota baru. Nah, mereka itu bermain secara berpasang-pasangan. Toya dengan Chisaki, Yuki dengan Ayano, Kushi dengan Alisa, dan Mbak Maria main secara solo. Buset, solo versus sekuat coy. Tim yang memenangkan permainan boleh memerintah apapun kepada tim yang kalah gitu. Tapi dengan perintah yang masih batas wajar ya, bukan kayak perintah, wah aku menang, yang gak menang buka baju, gak boleh gitu. Nah, permainan yang sengit pun terjadi dan ternyata Mbak Marisa itu menang coy. Mbak Maria menang coy, solo versus sekuat ini. Nah, di sini Mbak Maria itu memerintahkan mereka yang kalah gitu ya. Semua orang yang kalah harus memakai pita sampai waktunya pulang. Wah, bagi ciwi-ciwi pakai pita ya oke aja sih, biasa aja. Tapi bagi mereka gitu yang laki-laki, Kuse dan Pak Ketua, waduh ini kenapa harus pakai pita ini? Aduh. Mana mereka berdua di foto lagi untuk kenang-kenangan. Aduh. Singkat cerita, di keesokan harinya waktu istirahat makan siang, Alisa dihampiri oleh seorang gadis berkacamata berambut hitam pendek. Nah, di sini gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Taniyama Sayaka. Di sini dia itu meminta kepada Alisa untuk meluangkan waktunya sebentar gitu. Nah, di sini Alisa itu teringat gitu. Wah, Sayaka, apa jangan-jangan ini yang Kuse ceritakan sebelumnya? Seorang gadis gitu maksudnya, yang memperebutkan posisi ketua OSIS bersama Yuki dan Kuse dulu waktu SMP. Apa jangan-jangan dia gitu. Oke, gua kenalin dulu Taniyama Sayaka. Dia itu adalah putri dari CEO perusahaan Taniyama Heavy Industries, salah satu perusahaan terbesar dalam industri pembuatan kapal di Jepang dan merupakan salah satu siswa peringkat teratas di Akademi Seirei dalam hal kekayaan keluarga. Kaya banget dah, tajir lah nih orang gitu. Dia juga masuk peringkat 10 teratas ya waktu ujian ya. Pinter dia. Udah pinter, good rekening lagi, buset. Di sini yang pertama gitu ya, Sayaka itu memastikan apakah benar Alisa akan mengikuti pemilihan OSIS bersama Kuse. Pemilihan ketua OSIS bersama Kuse. Terus Alisa menjawab iya. Memangnya kenapa? Terus Sayaka bilang kalau Alisa itu melakukan hal konyol gitu. Dia itu mengambil partnernya Yuki dan Sayaka ini menuduh Alisa gitu ya, mengejeknya. Cuma pintar dinilai aja berani mau jadi ketua OSIS. Ya tuduhan itu ya, Alisa itu berteriak, apa-apaan dengan tuduhan palsu itu? Nah, karena teriakan itu membuat para murid-murid yang ada di halaman tersebut gitu dan gedung sekolah itu kayak malah kedengaran, terus berdekat gitu, mendekati gitu. Ada apa nih gitu. Menyadari hal tersebut, Alisa mengecilkan suaranya. Ya di sini ya, Sayaka itu dengan tiba-tiba memperkenalkan dirinya, datang terus ngejek gitu. Wah, kenapa? Beraninya kamu ngambil partnernya Yuki gitu. Partnernya Yuki, kenapa kamu berani ya? Wah, udah ngambil. Lo itu gak pantas, cuma pintar dinilai aja, gak punya keterampilan lain, sok-sokan mau jadi ketua OSIS.
agak pedes emang, tapi ya itu kenyataan. Nah, di sini Sayaka itu kan menuduh Alisa gitu ya, menggunakan cara kotor untuk membuat Kusi itu berpihak kepada Alisa. Lalu terdengar suara dari belakang Alisa dan ya ternyata Kusi datang gitu. Mereka semua itu pergi menuju halaman sekolah. Nah, di sini Kusi itu menjelaskan ke Sayaka kalau dia itu mengikuti pemilihan ketua OSIS bersama Alia ya karena keinginannya sendiri. Tidak ada tuh waktu kayak unsur-unsur Alisa itu menggunakan cara kotor agar Kusi berpihak kepada Alisa, itu nggak ada. Ya karena ini alasan pribadinya aja, dia tuh pengen ngebantu Alisa ya karena keinginannya sendiri aja. Tapi ya di sini Sayaka sama aja ya, nggak percaya gitu, nggak percaya begitu aja gitu. Ya Kusi di sini tetap bilang kalau Alisa itu nggak pakai cara kotor, justru malah Kusi itu yang pengen bantu Alisa. Singkatnya, Sayaka dengan tatapan penuh permusuhan menantang Kusi dan Alisa debat di pemilihan penilaian guru saat bergabung menjadi ketua anggota OSIS. Jadi ditantang nih untuk debat di acara penilaian guru untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Sayaka itu berniat menyingkirkan Kusi dan Alisa karena menurutnya mereka itu tidak pantas mengikuti pemilihan ketua OSIS. Ente berdua itu gak pantas, pergi sana. Dan ya, gosip mengenai perdebatan mereka pun tersebar gitu ya. Untuk pertama kalinya pada tahun ini gitu akan ada debat dan gosip itu tersebar ke seluruh sekolah dalam waktu yang sangat singkat di siang hari itu. Di ruang OSIS saat waktu sepulang sekolah, di hadapan Masa Chika dan Alisa, Toya terlihat kesal dengan pengajuan formulir yang diajukan Sayaka gitu. Tapi ya gimana lagi ya, nasi udah jadi bubur, berita dan gosip sudah tersebar ya, kalau nggak dilakukan takutnya malah mencoreng nama baik OSIS kan ya. Gak baik gitu ya, lakuin aja lah, gimana lagi gitu. Ya intinya di sini saya kayak itu mau bilang kalau mau jadi anggota OSIS itu memerlukan rekomendasi dari guru, gak bisa langsung masuk aja gitu. Ya kalau Kusi dan Alisa gagal di debat ini, mereka akan keluar dari OSIS. Tapi ya hal ini juga jadi kesempatan mereka untuk promosi nih. Kalau mereka itu mau jadi kandidat calon gitu ya, gue mau jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya singkatnya debat itu akan diadakan minggu ini, tepatnya pada hari Jumat sepulang sekolah. Kusi dan Alisa itu dibebaskan dari tugas OSIS untuk persiapan. Nah, di ruang kelas yang kosong pada jam sepulang sekolah, Masa Chika dan Alisa itu duduk saling berhadapan gitu ya. Di sini mereka itu membahas strategi apa yang akan mereka lakukan untuk melawan Sayaka. Di sini Alisa itu tanya kepada Kusi apa hubungan Kusi dan Taniyama Sayaka itu buruk waktu SMP. Nah, Kusi pun menjawab kalau hubungan kami itu ya nggak seburuk itu sih. Saat kami menjadi anggota OSIS, kami saling bantu-bantu sama-sama, saling menghormati satu sama lain, ya lumayan akrab sih. Asal kau tahu saja, Taniyama Sayaka bukanlah tipe orang yang suka berkata kotor seperti itu tadi ya. Aku sendiri juga belum pernah melihat kalau Taniyama akan seganas itu. Wah, jadi ya terheran-heran lah kok bisa Taniyama yang katanya dulu itu akrab sama Kusi kok tiba-tiba kayak ganas kayak gini, itu kenapa gitu. Di sini karena penasaran, Alisa itu tanya kepada Kusi, kenapa ya Taniyama itu sampai rela, sampai mau, sampai kayak gitu melakukan hal tersebut. Terus Kusi di sini menjawab, ya mungkin dia itu mengira kalau aku akan berbuat seenaknya pada pemilihan ketua OSIS. Mungkin dia salah paham bahwa kita itu nggak serius mengikuti pemilihan ketua OSIS. Ya, dia menghinamu dengan tidak punya apa-apa selain nilai bagus. Ya, bukannya aku bermaksud menyinggung Alisa ya, tapi kalau dilihat secara objektif, Alisa itu hanyalah murid pindahan yang tidak mempunyai prestasi apapun dalam kegiatan klub. Kamu cuma punya keterampilan di prestasi aja. Prestasinya itu maksudnya nilai aja. Punyanya cuma di nilai akademik aja. Prestasi di luar kayak kegiatan klub itu nggak ada. Hubungan koneksi dengan orang lain nggak ada gitu. Jadi ya modal Alisa di sini itu cuma itu nilainya aja, nilai akademik aja. Seharusnya kan kalau OSIS itu nilai akademik ya oke, tapi yang utama kan kayak hubungan ataupun pengalaman prestasi gitu kan ya kan. Jadi ya mungkin Sayaka itu gak suka sama Alisa ya gara-gara itu, modal nilai doang mau jadi ketua. Intinya sih itu sih, Sayaka itu penasaran nih, apakah Kusi dan Alisa itu beneran niat pengen jadi ketua atau cuma main-main gitu. Kalau niat ya oke, kalau enggak ya wah harus disingkirin ini. Itu sih dari semua itu adalah tebakannya Kusi ya. Jadi ya Kusi itu nebaknya kayak gitu. Niat enggak sih sebenarnya gitu. Intinya itu sih. Tapi itu masih pandangannya Kusi. Enggak tahu sih Sayakanya kayak itu gimana gitu. Alisa di sini itu
pengen berbuat sesuatu ke Kuse, soalnya ya dia itu ditolong terus, didukung terus sama Kuse, sedangkan dia itu ya nggak ngapa-ngapain. Wah. Lalu dia mendekati Kuse dan mengelus-ngelus rambutnya Kuse dengan gugup. Lalu dia berbisik, terima kasih, jangan tinggalkan aku. Lalu Kuse bilang, tenang, meskipun musuh kita itu kuat seperti ya Taniyama, tapi ya aku yakin kita akan menang. Lalu Kuse berbisik dengan lembut, dengan senyum penuh kasih sayang menghiasi wajahnya, aku tidak akan pergi. Wah, dia mengatakan hal tersebut dalam bahasa Rusia. Ya di sini Alisa dengan refleks bilang, loh. Ya soalnya ya tadi Alisa itu bilang, jangan tinggalkan aku itu jangan pakai bahasa Rusia, dan di sini Kuse juga bilang aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan pergi itu dengan bahasa Rusia. Ya kaget lah di sini Alisa gitu ya. Tapi di sini Alisa itu ya sadar nggak sadar sih sebenarnya gitu kalau Kuse itu pakai bahasa Rusia. Ya karena berhasil mengelabui Alisa, si Kuse itu berjalan di samping Alisa dan menuju ke tangga dan menuruni tangga itu gitu. Dan pada saat itu ekspresi Masachika tidak lagi menunjukkan jejak senyum yang pernah Alisa lihat sebelumnya. Gitu. Hari acara debat akhirnya tiba saat Masachika dan Alisa berjalan menuju pintu depan auditorium yang terhubung dengan area belakang panggung. Mereka kebetulan bertemu dengan lawan debat mereka. Di sini Sayaka ditemani oleh partnernya. Dia itu adalah gadis yang agak ngejreng gitu ya. Gadis itu memperkenalkan dirinya, namaku adalah Miyamae Nonoa. Setidaknya aku yang akan menjadi partner dari Sayachi. Wah, ini tipe-tipenya ini kayak tipe-tipe orang yang gaul nih. Nonoa itu kayak tipe-tipe orang yang gaul ini dari pakaiannya gitu. Wah. Nah, di sini Kuse itu jelasin ke Alisa yang setaunya aja gitu. Kalau kenapa penampilan Nonoa itu kayak gitu? Nah, Nonoa itu adalah model merek orang tuanya gitu. Dan neneknya Nonoa itu adalah orang Amerika. Nah, Nonoa itu berada di puncak kalau masalah koneksi gitu ya. Jadi kalau masalah koneksi gitu Nonoa adalah jagonya. Buset. Kemudian mereka melangkah masuk ke auditorium, tempat di mana pertempuran penentuan akan berlangsung. Dikarenakan ini adalah acara debat di tahun pertama, otomatis banyak banget murid-murid yang akan menonton gitu. Di sini Kuse, Sayaka dan Nonoa mah udah B aja gitu dengan kondisi mereka dilihatin oleh banyak orang. Tapi di sini Alisa malah gugup banget coy, soalnya ini adalah pengalaman pertamanya, masih first-nya ini gitu. Jadi ya dia gugup banget gitu. Lalu saat dia sangat gugup, dia dipanggil Kuse, ya otomatis dia ada sedikit tercah harapan gitu. Tapi di sini Kuse malah tanya, Alisa, apa benar kalau kamu punya ukuran cup? Aduh, bisa-bisanya coy. Di sini Kuse itu malah menjahili Alisa dengan menanyakan ukuran opainya di sini. Ya agak marah lah di sini, Alisa. Tapi ya mau bagaimana lagi, mau membalasnya, tapi mereka udah ada di depan para murid-murid. Jadi ya mau nggak mau ya harus terima aja dah. Terus di sini itu Kuse itu membantu Alisa agar tidak gugup. Dia itu bilang ke Alisa kalau musuh sebenarnya Alisa adalah Alisa sendiri, musuhmu adalah dirimu sendiri. Jadi kamu harus bisa mengalahkan itu. Sekarang jadilah orang yang keren dan tunjukkan siapa dirimu. Buset. Singkatnya acara pun dimulai, dan singkatnya lagi sekarang tiba di sesi debat. Dan ya Sayaka masih belum terima dengan Alisa yang jadi partnernya Kuse gitu ya. Gini aja, langsung ke poinnya aja ya. Sayaka itu merasa kalah dengan Yuki karena Yuki dan Kuse adalah pasangan partner yang sangat dia kagumi. Makanya si Sayaka itu menyerah untuk menjadi ketua OSIS. Ini waktu SMP ya. Nah waktu SMP itu dia itu sangat menghormati gitu, sangat menghormati pasangan ini gitu, partner ini Yuki sama Kuse. Mereka kayak partnernya sangat the best gitu. Tapi waktu SMA bisa-bisanya si Masachika alias Kuse ini berpartneran dengan Alisa, nggak sama Yuki. Dia itu nggak terima gitu. Jadi kayak rasa ia menyerah, kayak nggak mau jadi ketua waktu SMP itu kayak diinjak-injak gitu ya. Gue udah nyerah tapi pasangannya kenapa nggak Yuki? Kenapa mereka nggak berpasangan ini? Waduh, sakit hati saya ini. Itu yang dipikirkan Alisa, itu yang dipikirkan oleh Sayaka. Dan ya debat pun berlangsung dengan sangat sengit dan pemanas gitu ya. Ya bagi kalian yang ikut organisasi kayak OSIS, Pramuka ataupun Paskibra itu pasti akan paham apa yang dimaksud di debat ini ya. Jadi di
setiap organisasi pasti ada waktu untuk pemilihan ketuanya. Nah, waktu pemilihan itu pasti kalau nggak salah ada debatnya. Dan waktu debat itu pasti ada bagian pro dan kontra. Dan masalah di sini yang mereka bahas adalah kalau ingin menjadi OSIS itu harus mendapatkan rekomendasi dari guru. Nah, di sini ada yang bagian pro, ada yang bagian kontra. Dan itu wah sangat oke lah. Kenapa kok bisa agak tahu sih bang? Karena gue pernah ngalamin. Singkatnya terjadi sedikit drama-drama ya di sini ya mereka itu. Sampai Sayaka mau keluar dari panggungnya, terus dihampiri Alisa, dan di sini Alisa itu meyakinkan kepada Sayaka kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi ketua OSIS gitu. Singkatnya, debat mereka selesai dan para siswa-siswa, siswi-siswi, ya murid-murid lah itu meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Alisa dan Kuze. Nah, di sini Alisa itu tanya kepada Kuze, kenapa kok Kuze lebih memilih Alisa untuk menjadi partnernya padahal ada Yuki gitu. Terus Kuze menjawab kalau dia memutuskan untuk mengikuti pemilihan kandidat ini bersama Alisa itu ya karena keinginannya sendiri gitu. Maksudnya ya dia tuh memutuskan sesuatu dengan keinginannya sendiri gitu. Dan ini merupakan pertama kali baginya untuk memutuskan keinginannya sendiri gitu. Jadi ya di sini Kuze udah bertekad karena keinginannya sendiri, keputusannya sendiri untuk membantu Alisa ya dilakukan aja. Simpel banget lah ini Kuze. Dikasih pertanyaan gitu jawabnya ya karena ini keputusanku sendiri. Udah, simple, not comment. Wah. Ya begitulah. Waktu gantian Alisa ditanya ke Kuze kenapa kok Alisa itu mau kalau Kuze jadi partnernya. Di sini Alisa bilang pakai nanya. Wah. Di sini Alisa bilang pakai bahasa Rusia ya. Itu bisa diartikan sendiri kalian. Gua di sini lupa ngartiin, sorry ya. Singkatnya Alisa itu tanya apa maksud Kuze tentang opainya tadi waktu di debat tadi gitu. Kuze menjawab kalau dia itu nggak sengaja mendengarkannya dalam percakapan santai saat menonton anime ada karakter dengan payudara Ekap dan aku berkomentar Ekap, yang asli tidak sebesar itu gitu. Dan Kuze itu keceplosan menjawab Ekap sebenarnya itu adalah ukurannya Alisa gitu. Aduh, ini ngapa bahas opai coy. Mendengar itu Alisa itu berkata dengan pelan gitu, tapi dalam bahasa Rusia juga. Dia itu bilang hampir benar coy. Ya hampir benar gitu. Waduh di sini Kuze dalam pikirannya Kuze bertanya-tanya, hah hampir benar? Hampir apa maksudnya ini? Hampir ke atas atau ke bawah? E atau F? E atau D? Mana yang benar? Dan cerita pun bersambung. Aduh, ya cerita ditutup dengan Kuze yang bertanya-tanya sebenarnya ukurannya Alisa itu berapa sih? E atau D, F atau D, ini mana ini lebih besar atau ke atas atau ke bawah ini? Ini ngapa bahas ginian? Aduh, jadi nggak sopan coy. Oke, itu tadi rangkumannya ya, rangkuman LN Rosidere volume 2 chapter 5 sampai 8. Kalau ada kurang ataupun kurang paham atau kekurangan cerita dalam volume ini, mohon maaf karena rangkuman saya ya mungkin sayanya kurang teliti dalam merangkum jadi ada bagian yang kurang ataupun kurang jelas. Saya minta maaf lagi. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan ya kenapa sih kok bang jarang upload gitu? Soalnya ya guys ya, gue itu ikut organisasi dan dari dia saya sendiri itu kayak mageran itu orangnya gitu. Kalau udah dapat kerjaan, maksudnya dapat suatu tugas lain entah itu di sekolah ataupun organisasi, gue mau ngelakuin sesuatu lain itu jadi kayak mager, mood gue itu kurang. Jadi ya kayak udah lelah, masa harus ngerangkum sih gitu. Ya namanya manusia, ada kalanya untuk lelah dan ada kalanya untuk bersantai seperti yang dikatakan Mbak Maria itu. Jadi mohon maaf lah, gue usahain untuk upload lagi habis ini. Ya nggak lama ya, moga-moga. Gue jadi juga menunggu, bang ini rangkuman volume 2 LN Otonari no Tenshin ini gimana ini? Ya sorry, gue masih menunggu volume fullnya itu. Soalnya kan masih di translate masih berapa persen itu. Dan bagi yang pengen baca ya kalian bisa join Discordnya LN Otonari no Tenshin sama ya. Discordnya Otonari no Tenshin sama kalian bisa cari di Google ataupun Chrome. Nanti kalian bisa join. Cara registernya itu ya kalau udah join itu bagian verifikasi itu kalian tinggal nunggu bagian akun Discord kalian itu di notice mereka dan ngasih kode itu kalian tinggal salin, tempel dan kirim. Dan gak lama kalau udah diverifikasi kalian bisa buka channel-channel mereka. Itu ada bagian untuk kayak ngobrol-ngobrolnya, ada bagian bahas LN-nya, ada bagian bahas animenya gitu. Jadi banyak lah itu pilihannya di Discord tersebut.
Jadi ya udah itu aja sih, kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Jadi ya karena ini rangkumannya gua ngebut sehari, waktu pulang sekolah sampai habis teraweh. Tapi ya tetap waktunya gua potong untuk berbuka dan teraweh. Setelah itu gua lanjut ngerangkum bentar dan selesai ini. Mungkin bagian yang paling kalian kurang paham itu bagian sesi debat dengan Sayaka. Jadi gua tambahin sedikit ya, Sayaka itu udah simpelnya itu, dia tuh pengen tahu kalau itu kecewa gitu kepada Kuse, kenapa kau nggak berpasangan dengan Yuki. Yang kedua, kena rasa kayak terinjak-injak itu harga dirinya, yang masalah dia udah menyerah kepada Kuse dan Yuki, tapi malah Kusinya pakai pasangan lain gitu. Dan pengen memastikan Kusi itu dan Alisa itu beneran niat apa kagak itu. Udah. Terima kasih udah yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampai jumpa lagi. Bye.